Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini kami akan membahas mengenai regresi Tobit dari mata kuliah Ekonometrika 2 dengan dosen pengampu Bapak Rizkon Halal Syah Aji, MSI, PhD. Sebelum kami mulai ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Nibras Rakdana Difmakarim dengan NIM akhir 036, Silmi Khairunisa dengan NIM akhir 037, Ade Santi Aulia dengan NIM akhir 038, dan Aiska Nela Faiza dengan NIM akhir 039. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kami akan membahas mengenai pengertian Tobit. Regresi Tobit adalah jenis model regresi yang digunakan ketika variabel dependent atau Y mengalami sensor atau constraint, yaitu sebagian datanya tidak dapat diamati secara penuh karena terpotong. Misalnya karena nilai minimal sama dengan 0. Model ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1958, sehingga dikenal dengan Tobit model. Pada model Tobit standar untuk suatu observasi dituliskan sebagai berikut. YI bintang adalah variabel dependent laten di mana nilai yang sebenarnya tetapi tidak selalu terlihat atau terobservasi. Selanjutnya ada XI adalah vektor variabel independent di mana faktor-faktor yang mempengaruhi YI bintang. Selanjutnya ada B alias beta adalah vektor koefisiensi regresi di mana hal ini menjadi perlambangan dari parameter yang ingin diestimasi. Selanjutnya ada error atau residual error term yang biasanya diasumsikan berdistribusi normal standar min 0 dan varian 1. Yang selanjutnya ada sigma, faktor skala atau scale factor, yaitu standar deviasi dari error. Model Tobit mengasumsikan bahwa kita tidak selalu bisa mengamati nilai YI bintang. Sebagai gantinya, kita mengamati YI yang ditentukan sebagai berikut, seperti yang ditulis pada PPT ini. Artinya, jika nilai laten YI bintang positif, maka kita mengamati nilai aktualnya. Sedangkan jika nilai laten YI bintang 0 atau negatif, kita hanya mengamati nilai 0. Dalam model Tobit, ditambahkan informasi tambahan dalam bentuk faktor skala yang disebut scale atau dilambangkan oleh sigma yang memiliki fungsi penting. Yang pertama, digunakan untuk mengalihkan residual E agar memperhitungkan dispersi data atau keragaman error. Yang selanjutnya adalah untuk membantu menentukan standar deviasi dari residual sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar penyimpangan dari model. Tanpa memperhitungkan skala ini, estimasi koefisien beta akan menjadi bias karena tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari distribusi error residual. Selanjutnya itu ada tujuan dari regresi Tobit. Yang pertama itu adalah mengestimasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependent sensor. Regresi Tobit ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi ketika Y ini tidak sepenuhnya teramati karena adanya sensoring. Misalnya itu Y lebih besar dari 0. Nah, yang kedua ada mengakomodasi nilai-nilai terbatas pada variabel dependent. Ketika variabel dependent ini memiliki batas bawah atau banyak nilai 0. Nah, Tobit ini tuh dirancang untuk secara matematis dan statistik menangani keterbatasan ini tanpa menghasilkan bias yang estimasi. Yang ketiga itu adalah memberikan estimasi efek marginal yang lebih realistis. Tobit menghasilkan efek marginal yang lebih representatif terhadap populasi karena mempertimbangkan semua pengamatan termasuk yang berada pada batas sensoring. Dan yang keempat itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Nah, dengan hasil yang lebih akurat, Tobit ini tuh digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Misalnya itu adalah dalam studi pengeluaran rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari regresi Tobit ini.
Untuk kelebihannya yang pertama itu untuk memperhitungkan sensoring dalam data sehingga hasil estimasi lebih akurat. Yang kedua, lebih tepat digunakan pada data yang memiliki batasan seperti 0, dan yang ketiga itu dapat memisahkan efek dari variabel bebas terhadap peluang kejadian. Misalnya Y lebih besar dari 0 dan besarnya itu Y. Untuk kekurangannya, Tobit ini interpretasi hasilnya tidak sesederhana regresi OLS, jadi perlu untuk pemahaman efek total, marginal, dan peluang. Dan yang kedua itu model ini sangat tergantung pada asumsi distribusi normal dan bentuk sensoring yang benar. Dan yang ketiga itu tidak cocok jika sensoring ini terjadi karena seleksi yang kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara meregresi model Tobit di aplikasi Evius 12. Pertama, kita bisa buka dulu data yang ingin kita regres menggunakan aplikasi Evius 12 ini. Di sini saya sudah membuka data yang ingin saya regres. Kita lihat dahulu datanya pada tabel berikut. Nah, ternyata data yang saya miliki masih banyak yang tersensor pada kolom pensiun, menikah, dan jabatan. Di sini saya akan melakukan regresi pada 10 sampel yang saya miliki menggunakan regresi model Tobit. Caranya, kita bisa pilih dahulu data yang ingin kita regres, kemudian kita bisa klik kanan, Open as Equation. Di sini, kita fokus pada kolom metode ini. Kita klik, kemudian kita cari metode sensor yang including Tobit. Kemudian kita bisa klik, dan muncullah tampilan berikut. Pada kolom ini bisa kita cocokkan dulu apakah data yang kita miliki masuk ke dalam equation specification ini. Pada table distribution bisa kita pilih yang normal karena kita menggunakan model Tobit. Untuk yang bagian bawah kita biarkan saja sesuai dengan settingan default. Sampelnya 10 sesuai dengan data kita dan kita pencet OK. Maka muncullah hasil regresi Tobit berdasarkan data yang kita miliki. Di sini sesuai data yang kita miliki ada umur, terus ada pensiun, pengalaman, pendidikan, menikah, dan jabatan. Sekian penjelasan cara melakukan regresi model Tobit di aplikasi Evius 12. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman melakukan regresi model Tobit di aplikasi Evius. Terima kasih. Kesimpulannya adalah bahwa model Tobit merupakan alat analisis yang digunakan ketika variabel dependen hanya dapat teramati dalam kondisi tertentu atau yang dikenal sebagai kondisi sensor. Artinya, nilai variabel dependen tidak selalu muncul dalam data, terutama ketika nilainya berada di bawah atau sama dengan batas tertentu, biasanya 0. Dalam konteks ini, diperkenalkan konsep variabel laten yang dilambangkan dengan YI bintang, yaitu nilai sebenarnya atau potensial dari variabel dependen yang tidak selalu bisa diamati secara langsung. Pengamatan aktual terhadap variabel dependen yang dinotasikan sebagai YI sangat bergantung pada nilai dari variabel laten tersebut. Jika YI bintang bernilai positif, maka nilai itu akan tampak dalam data. Namun, jika YI bintang bernilai 0 atau negatif, maka yang terlihat hanyalah angka 0. Inilah yang membuat model Tobit sangat relevan digunakan dalam situasi di mana sebagian besar data hasil pengamatan berupa 0. Namun, masih terdapat informasi laten yang tersembunyi di baliknya. Selain mengestimasi parameter regresi beta, model Tobit juga mengestimasikan faktor skala sigma yang menggambarkan tingkat penyebaran atau deviasi dari error residual. Estimasi terhadap sigma sangat penting karena menunjukkan seberapa besar variasi yang tidak dijelaskan oleh model, sekaligus berperan penting dalam memperoleh hasil estimasi yang akurat dan tidak bias. Dengan demikian, model Tobit mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena ekonomi yang data pengamatannya bersifat terbatas atau tersensor. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas perhatian yang diberikan. Sebagai penutup, kami ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.